أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bolehkah berjamaah setelah sholat Jumat? Nah, ini pertanyaan yang menarik, jemaah. Bolehkah sholat Jumat bukan berjamak setelah sholat Jumat? Bolehkah sholat Jumat dijamak sama sholat asar? Nah, gitu kan? Kapan pertanyaan ini muncul? Sejak kita belajar. Ketika orang mulai belajar ilmu, dia melihat sesuatu kok kayaknya nggak bener gitu. Tentang apakah sholat sholat Jumat bisa dijamak dengan sholat asar, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Sebagaimana sholat zuhurnya bisa dijamak dengan sholat asar, maka sholat Jumat pun bisa dijamak dengan sholat asar, karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Dengan dalil inilah mereka membolehkan jamak sholat Jumat sama sholat asar. Pendapat yang kedua mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi alaihi salatu wassalam menjamak sholat Jumat sama sholat asar. Ini dalil yang digunakan untuk menafikan jamak Jumat sama sholat asar. Maka dibantah oleh para ulama lain, bukan berarti Nabi tidak melakukan itu. Tidak boleh. Karena bisa jadi Nabi ketika safar memang nggak sholat Jumat, sholatnya sholat zuhur. Kan memang Jumat ini syariat buat yang mukim, yang musafir itu nggak wajib sholat Jumat seperti. Jadi ketika Rasul SAW dalam perjalanan nggak pernah Nabi sholat Jumat, memang yang ada sholat zuhur. Tapi mereka juga menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah di kota Madinah sholat Jumat, kemudian turun hujan. Deras hujan. Biasanya Rasulullah SAW kalau turun hujan deras, beliau itu jamak. Tapi ketika hari Jumat itu beliau tidak menjamak. Ini menandakan nggak bolehnya jamak Jumat sama asar. Tapi kalau dilihat pendapat yang tengah sebenarnya, di antara dua pendapat tersebut, dianjurkan untuk tidak jamak. Kalau kondisinya memang umpamanya dekat sama masjid, umpamanya orang itu ya, kemudian kondisinya dia nggak capek, nggak lelah, kalau bisa nggak usah jamak, lebih aman. Tapi kalau umpamanya capek, lelah, umpamanya fadhol. Mungkin itu pendapat yang lebih bisa menggabungkan dua pendapat yang membolehkan dengan yang melarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadl, ya. Mic-nya nggak hidup itu. Mati. Ah, hidup. Yang ini yang hidup, yang merah. Bismillah. Fadl, hidup itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana manusia kepala sudah penuh, hati sudah sesek. Masya Allah. Nah, amber. Gimana?
itu apakah kita mendapatkan istighfar itu juga atau khusus untuk orang tua kita? Barakallahu fikum. Baik jamaah, berkaitan dengan doa, apakah istighfar yang kita baca minimal 100 kali dalam sehari itu sudah mencukupi dari doa-doa kita? Artinya nggak perlu minta lagi kita, seperti itu. Cukup dengan istighfar itu. Rasul SAW itu sekali duduk istighfar 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur aw innaka antat tawwabur rahim. Sekali duduk beliau 100 kali baca itu. Tapi beliau nggak berhenti berdoa. Beliau terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar ini salah satu cara supaya doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita nggak berdoa lagi. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, kalian minta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ingat, istighfar yang dimaksud bukan hanya ucapan astaghfirullah, tapi ucapan yang penuh permohonan kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Apa yang Allah akan berikan? Allah akan kirimkan air hujan, Allah akan kasih anak, Allah akan kasih rizki. Itu fadilah istighfar. Tapi bukan berarti setelah kita istighfar kemudian kita nggak berdoa. Contohnya doa yang dibaca Nabi SAW pagi dan petang. Apa beliau baca? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Pagi sore beliau baca itu doa. Beliau pesan kepada Mu'adz bin Jabal agar jangan meninggalkan penghujung setiap salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebelum salam Nabi SAW terus berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nggak berhenti berdoa. Artinya istighfar kita panjatkan, doa terus. Dan Allah itu cinta jemaah. Jangan sampai ada pikiran kita, anak ini malu Ustaz. Aduh, doa terus, minta terus sama Allah. Subhanallah. Kata Nabi SAW, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa. Dan kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak berdoa memohon kepada Allah, Allah murka sama tu orang. Maka doa itu nggak cukup dengan istighfar. Istighfar itu kita lakukan, tapi permohonan minta apa saja. Sampai orang itu, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, agar semua orang itu kalau bisa minta tolong sama Allah sampai urusan sandalnya. Kadangkala kita tahu sandal kita, sandal jepit itu jemaah, putus depannya jemaah. Bukan putus, kadangkala terlepas. Kita tuh kadangkala masuk kendak masuk ya. Kata Aisyah mengatakan, kalau Allah tidak memudahkan nggak akan jadi mudah. Jangan pernah bersandar sama dirinya sendiri. Makanya kalau mau mulai sesuatu baca Bismillah, itu juga minta tolong. Bismillah asta'in. Dengan nama Allah aku minta tolong ya Allah. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua. Iya, apakah anak dapat ya? Semua amal soleh yang dikerjakan itu ada pahalanya. Ketika kita mendoakan orang lain,
Allah akan kirim malaikat yang mengaminkan doa kita, mengatakan walaka bimithl, engkau juga akan dapat yang sama dengan yang kau pintakan buat orang lain. Jadi tatkala kita mendoakan orang lain, apalagi orang tua kita, malaikat akan mengaminkan doa tersebut dan mengatakan engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ada istighfar buat orang tua yang dimulai dengan istighfar buat kita. Seperti yang biasa kita baca, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni buat aku dan buat kedua orang tuaku. Jelas di sini. Yakni kita minta ampun buat diri kita terlebih dahulu, baru minta ampun buat kedua orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, fadhalu jamaah. Yang sebelah sini belum ada yang tanya kayaknya. Fadhal yang belakang. Mic-nya mana jamaah? Ini mic-nya ya Hano jamaah, tapi tidak bunyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak berdoa. Fa idza sajadtum fa aktsiru fihi minad du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalah. Harapannya besar dikabulkan sama Allah SWT. Baik. Kapan berdoanya ketika sujud? Sujud pertama, kedua, ketiga, apa sujud terakhir? Setiap sujud. Bukan khusus sujud terakhir. Jadi ini doa ketika sujud. Apakah boleh berdoa meminta selain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Jadi doa itu kan ada yang diajarkan Nabi SAW. Boleh nggak kita meminta sesuatu? Umpamanya lagi sujud mengatakan Allahumma inni as'aluka Nmax ya Allah. Itu. Boleh nggak jemaah? Bahasa Arab nih, Allahumma inni as'aluka Nmax, mau seperti itu. Baik, berkaitan dengan hal ini, ada yang mengatakan selama doanya pakai bahasa Arab boleh. Ada yang mengatakan pula pendapat, dan ana lebih condong kepada pendapat walaupun pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab, kalau memang dia tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, maka boleh. Momenya dia berdoa minta kesembuhan, ya Allah, ana punya ummi sakit ya Allah, tolong disembuhkan ya Allah. Boleh nggak nih pakai bahasa Indonesia dia berdoa seperti itu? Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Yang menghalalkan mengatakan itu doa bukan mengganti bacaan ritual sholat, bukan. Kita bukan mengganti subhana rabbiyal a'la ke dalam bahasa Indonesia, nggak boleh kalau kita ganti. Tapi kita sedang memohon kepada Allah selain yang dalam bacaan sholat, maka diperbolehkan. Maka bagi yang tidak mampu silahkan. Tapi tetap nasihat ana, usahakan doa yang dipanjatkan itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Kita itu kadang-kala doanya panjang, padahal yang diminta cuma sedikit. Doa Nabi SAW itu pendek, tapi yang diminta banyak. Jadi waktunya itu efektif. Ada orang sujud lama sampai 10 menit, yang diminta cuma satu, ya Allah, ana ini sepeda motor rusak-rusakan ya Allah ya, ana kepingin ganti motor. Kadang kala panjang jemaah, yang diminta cuma Nmax urusannya. Maka subhanallah, lebih baik doanya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta, Nabi itu SAW menyebutkan ada 4 tanda kebahagiaan. 4 tanda kebahagiaan. Yang pertama, istri yang soleha. Jadi antum nggak perlu sujud, ya Allah, aku anak kepingin harim yang rambutnya
agak melungker-melungker dikit, yang hidungnya gini, subhanallah, minta istri yang soleha, selesai. Rumah, termasuk kebahagiaan seorang hamba itu rumah yang luas. Nggak ada, ya Allah anak kepingin rumah di pojokan sana ya Allah supaya kalau keluar itu enak. Subhanallah. Nggak perlu berlebih-lebihan. Pokoknya minta rumah yang luas, yang berkah. Yang ketiga, kendaraan. Kendaraan yang enak. Kata Nabi SAW, di antara faktor kebahagiaan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Terserah wis apa, yang penting yang nyaman. Nggak perlu sebutkan apa mereknya, anak ini minta sudah yang nyaman. Mungkin kita minta A, ternyata yang lebih baik buat kita itu yang B, minta sama Allah. Kemudian yang empat, tetangga yang baik. Maka lebih baik kalau doa kita itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Itu lebih aman buat kita dan keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama tadi. Yang kedua, pertanyaan tadi, selesai sholat apakah berdoa atau berzikir? Ada sebuah hadis yang sahih yang mengatakan di antara waktu mustajab itu adalah fi duburi al-fara'id atau fi duburi as-salawat al-maktubah. Di duburnya, penghujungnya salat wajib itu ada doa mustajab. Menentukan kalimat dubur ini jamaah, terjadi perbedaan pendapat. Apakah di penghujung salat sebelum salam atau selesai salam? Yang berpendapat bahwasanya itu sebelum salam. Jadi selesai baca salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innaka hamidum majid, itu doa sebelum salam. Karena itu yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, sebelum salam selalu berdoa. Pendapat kedua mengatakan ya selesai sholat memang. Jadi selesai kita berzikir, selesai kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, terus baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, kemudian kita mau berdoa, silahkan. Jadi namun Nabi SAW tidak memimpin doa berjamaah selesai sholat. Artinya Rasul SAW di Masjid Nabawi yang bertahun-tahun beliau sholat di sana, tidak disebutkan dalam hadis sahih pun yang menyebutkan Nabi SAW memimpin mereka doa pada waktu itu. Tapi kalau doa, fadhal. Kalau memang ada permohonan ketika itu, silahkan. Tapi yang lebih utama sebelum salam. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan doa itu sebelum salam, semua hadis yang berkaitan dengan zikir itu selesai salam. Itu makna dubur as-shalah, penghujung salat itu jemaah. Hadza wallahu a'lam. 1 menit lagi jemaah. 1 pertanyaan terakhir. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini di luar topik tadi ya, terkait doa Ustaz. Sekarang banyak kondisi sekarang terkait masalah birrul walidain. Birrul walidain, siap. Jadi sekarang banyak suami istri yang dimana orang tua suami istri ini sudah tua, dan istri itu namanya istri ingin rumah sendiri, sedangkan dari orang tua sendiri kan sudah mulai faktor umur tua. Bagaimana untuk menyikapi supaya ini juga tidak terjadi konflik antara orang tua yang dimana kita berkewajiban secara mutlak dengan istri kita? Iya. Subhanallah, memang kadangkala menggabungkan antara birrul walidain sama berbuat baik sama istri berat jemaah, tapi harus dilakukan. Kenapa? Karena suami ini diangkat jadi pemimpin. Dia harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di mana caranya? Ya dipikirkan sekarang. Salah satu caranya umpamanya
bertetanggaan sama orang tua, tapi tidak kumpul sama orang tua. Rumahnya kumpul, tapi dapurnya sendiri. Jadi terus terang perempuan itu punya hak tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kadangkala perempuan itu kepingin ya bebas, nggak harus pakai kerudung terus. Kadangkala kalau kumpul sama orang tua ada ipar ya selalu dia harus pakai jilbab terus ya, tertekan hidup dia. Jadi itu menjadi hak dia. Kalau seorang suami memang punya kemampuan ya sudah, umpamanya rumahnya bertetanggaan tapi tiap hari anak ini kumpul sebenarnya sama orang tua gitu, tetap bisa melakukan birrul walidain tanpa mendolimin istrinya. Tapi kalau kondisi ekonomi, Iya, kalau kondisinya memang nggak mungkin, maka di sini sang suami harus bisa ngambil hatinya istri. Bagaimana dia menyampaikan kepada istrinya bahwasanya anak bukan nggak mau, tapi kondisinya seperti ini, mohon keridoannya lah. Ada perempuan-perempuan kadang-kala yang dia juga mau berbakti sama orang tuanya. Ada perempuan di jamaah kejadian nih, perempuan punya orang tua hidup sendiri, sedangkan suami juga harus berbakti sama orang tuanya. Dia berada di antara dua pilihan. Kalau dia tinggal sama suaminya, maka orang tuanya terlantar. Dia tinggal sama ibunya, maka orang tua suami terlantar. Maka perempuan di sini, kalau perempuan yang berakal, yang hikmah, dia akan nyuruh hak rejalnya zuat lagi. Bang, carikan harim yang bisa merawat orang tua. Anak mau merawat ibu, tapi jangan diceraikan anak. Karena kadang-kala orang itu beban, memang harus seperti itu. Ada uminya nggak punya siapa-siapa gitu loh. Maka ini kembali kepada kebijakan suami dan banyak-banyak berdoa. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Apa jamaah? Hah? Cocok? Masya Allah. Masya Allah. Taib jamaah, itu yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih panjang lagi kita kajiannya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Terima kasih kepada sahibul bait yang sudah mengumpulkan kita di tempat ini, dan semoga ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Ibnu Jauzi berdoa, Allahumma in adzabtani wadan, ya Allah, kalau kau besok mengazab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu, li'alla yuqal, agar supaya tidak tersebar pembicaraan azaba man da'a ilaih, azaba man dalla ilaih, supaya orang-orang enggak